peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kesengsaraan dan kematian, termasuk memaknai Paskah untuk pelayanan bagi orang-orang yang bekerja di balik layar. Sekarang kita akan mendengarkan kisah bersama dengan Romo Francis Purwanto SJJ mengenai makna Paskah bagi kita semua maupun orang-orang yang bekerja di balik layar yang berdasarkan seperti Santo Yusuf. Sahabat Resapi, kali ini saya sudah bersama dengan Romo Francis Purwanto SJJ dari Kongregasi Hati Kudus Yesus. Romo Francis ini tinggal di Yogyakarta. Berkat dalam Romo, selamat datang di Paroki Pamekasan. Terima kasih. Nah, Romo, kali ini kita bersama dengan sahabat-sahabat Resapi, renungan santai sambil ngopi. Nah, sahabat-sahabat Resapi, saya bersama dengan Romo Francis akan mengulas sedikit banyak tentang makna Paskah. Makna Paskah merupakan bangkit bersama Kristus. Yang kali ini kita akan mencontoh Santo Yusuf, merupakan seorang yang berada di balik layar dalam kehidupan Yesus Kristus. Mari Romo, gimana ini makna Paskahnya? Gimana Romo? Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih bisa berkumpul bersama Anda di Pamekasan di tengah-tengah dunia yang semakin panas, tapi juga di tengah-tengah saudara-saudara kita Muslim, kita bersama-sama bersaudara. Dan segera menarik peristiwa Paskah yang kita rayakan adalah peristiwa di mana Yesus Kristus mengalami kebangkitan. Dia yang menderita, sengsara, wafat, dan dibangkitkan Allah. Ini yang terjadi pada Yesus. Ini yang terjadi pada Yesus. Kebangkitan itu terjadi pada Yesus. Nah, lalu mungkin baik kita bertanya, kalau pertanyaan tentang Santo Yusuf dan sebagainya, mungkin kita baik bertanya, lah kalau kebangkitan itu dalam Yesus, dalam diri perempuan-perempuan bagaimana? Apa makna kebangkitan? Dalam para rasul, apa makna kebangkitan? Ya. Sebelum kita bicara tentang Santo Yusuf, mungkin menarik teman-teman, ya bayangkan sajalah perempuan-perempuan itu yang kenal Yesus, ya Maria Magdalena yang katanya kenal Yesus, yang dalam hari-hari terakhir dikatakan datang ke rumah Lazarus, kemudian dia mengusapi Yesus dengan minyak narwas. Nah, mestinya Maria itu kenal siapa Yesus. Nah, dalam peristiwa kebangkitan kita berhadapan dengan peristiwa misteri yang besar. Pertanyaannya, coba sekarang bayangkan Mbak, kalau pernah pacaran, tinggal pacaran, tidak? Romo nyindir ini. Nyindir kena. Gimana? Atau kalau kita pernah mengalami orang tua kita yang meninggal, saya kira menghilangkan memori wajah orang tua kita, parfum orang tua kita, bau orang tua kita itu butuh waktu yang lama sekali. Kalau tiba-tiba, ini papa datang, ya parfumnya itu jelas. Nah sekarang bayangkan itu, jadi para murid Maria Magdalena dengan parfumnya Yesus ya jelas, apalah gitu. Jadi bayangkan tuh kita seperti itu, gitu. Nah sekarang masalahnya adalah mengapa dalam Injil dikatakan kita mengalami peristiwa wafat Kristus pada Jumat Agung dan pada hari Paskah mereka tidak mengenali Yesus. Kenapa? Ini kan menarik. Kenapa? Dan juga menarik mungkin hari ini, tapi sekaligus belajar untuk hidup dalam. Nah nanti kalau kita bicara Santo Yusuf, nah, saya kira ini menarik kalau kita bicara misteri Paskah. Pertama-tama yang ada pada kita itu adalah peristiwa Yesus yang bangkit, Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Itu terjadi pada Yesus. Nah terus untuk kita ngapain? Nah, soalnya di situ. Nah Yesus bangkit untuk kita. Maria Magdalena juga mereka mengalami kebangkitan. Nah lalu kalau kita bertanya apa itu kebangkitan untuk mereka? Nah tadi saya katakan, saya mengambil contoh, bayangkan keluargamu, orang-orang yang dekat pada Anda meninggal. Kita tuh kehilangan, untuk menghilangkan memori itu lama sekali.
apalagi orang yang paling dekat. Apalagi kalau teman-teman yang sudah berkeluarga gitu, pasangannya meninggal, suaminya meninggal atau istrinya meninggal atau anaknya meninggal, itu menghilangkan memori itu tidak cukup 3 tahun, nggak cukup. Memori itu masih ada, wah gitu. Dan itulah kita manusia, dan syukur kepada Allah sebenarnya. Dan teman-teman, mengapa itu bisa terjadi? Kita itu selain punya pikiran, punya otak, punya hati, tapi kita punya badan gitu. Badan kita ini yang merekam, badan kita itu merekam, sehingga nah ini menarik, apalagi kalau teman-teman kemarin sudah saya sebut dalam rekoleksi, teman-teman yang banyak punya keluarga muda, anak-anak itu ya, mari menciptakan dalam keluargamu, dalam anak-anakmu memori baik, karena apa? Itu diserap. Juga kalau teman-teman menyadari, misalnya saja ada teman yang sedang hamil, banyak penelitian di Eropa itu mengatakan kalau sedang hamil, anaknya jangan disuruh mendengarkan lagu-lagu koplo, jangan, atau musik yang judul-judul, jangan itu nanti akan kuat, itu akan ngeri. Kenapa? Ini dibuktikan, ternyata anak-anak yang lahir pada zaman perang itu karakternya keras, karena dia ada ketakutan. Nah, sementara ini sekarang banyak ahli mengatakan kalau Anda punya anak, suami istri Anda hamil, baik anak yang diputar adalah lagu-lagu klasik, Beethoven, kemudian Mozart, lagu-lagu yang, karena apa? Lagu-lagu klasik itu ritmenya jelas dan itu tenang. Itu tampaknya membuat otak kita menjadi tenang, memori kita menjadi memori yang damai, inilah. Kalau memori kita damai, lalu nanti yang dikeluarkan juga damai. Nah, saya kira baik teman-teman. Kalau kita bicara tentang kebangkitan, kita bicara dalam keluarga menjadi penting. Mari menciptakan sudah sejak kecil memori baik, memori kebangkitan. Nah, maka memori kebangkitan itu pertama-tama tidak menyalah-nyalahkan, enggak, tapi memberi memori yang mengapresiasi dalam hidup. Dek, kamu itu bisa. Ada itu cantik, gitu loh. Ada itu pandai. Nah, ketika mengapresiasi ini, justru disitulah kita pelan-pelan membuka diri. Kemudian yang kedua, saya kira teman-teman, apalagi teman-teman muda, dan juga masih muda walaupun rambut saya putih. Saya lebih muda. Oh iya, saya masih 30 plus. Nggak apa-apa, Tapi saya kira baik darimu. Saya kira saya punya pengalaman dengan keponakan-keponakan saya. Sekarang ini keponakan-keponakan saya ketika masih SMP gitu, saya ajak, "Dek, makan yuk." Mau dia ikut ya. Tapi begitu sudah SMA, "Dek, ikut makan yuk." "Enggak, ngapain? Mau merombok garing." Mereka udah punya diri sendiri. Nah, tampaknya kita sekarang itu punya kesempatan untuk mendidik anak justru sampai dengan SMP. Saya kira di Pamekasan ya akan mengalami seperti itu ya, nanti anak-anak SMA sudah belajar di Surabaya atau di Malang atau di mana. Nah, justru itu kesempatan. Kita mari membangun sebuah memori baik. Nah, memori inilah sebenarnya kalau kita bicara kebangkitan itu. Kebangkitan justru sekarang Yesus mulai lagi menghidupkan memori itu. Nah, apa yang terjadi pada Maria Magdalena? Kisah berikutnya dengan Maria Magdalena, kita ingat Maria Magdalena datang ke kubur, tidak ada. Lalu ada Yesus yang bertanya, perempuan, kamu mencari siapa? Maria mengatakan apa? Kalau engkau yang menyembunyikan Yesus, katakanlah padaku, di mana dia? Lalu Yesus mengatakan, Maria. Anda perhatikan di sini ada sesuatu cerita yang lain lagi. Maria mengalami sebuah pewahyuan. Dan yang tadi saya katakan, mengapa Maria tidak mengenali Yesus? Nah, tampaknya yang terjadi adalah antara kematian dan kebangkitan itu ada jurang yang besar sekali yang tidak bisa dilewati manusia. Tidak bisa dilewati. Otak kita nggak mampu, kemampuan batin kita nggak mampu. Tadi, bagaimana bisa menerangkan dalam 3 hari memori mereka akan Yesus hilang total? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin.
Karena semestinya manusia kita masih punya memori yang panjang. Tapi dalam peristiwa Yesus, kenapa dalam 3 hari itu memorinya hilang sama sekali? Nah, tampaknya yang terjadi peristiwa Maria Magdalena adalah Maria punya memori, tapi memori manusia. Dan sekarang kebangkitan itu rupanya ada perubahan super besar di luar manusia. Nah, ini solidnya satu. Kalau kita bicara kebangkitan itu tidak ada contoh lain. Nah, susahnya. Jadi susahnya itu kalau mau nggak ada contoh. Kalau kita bicara kebangkitan tidak ada contoh. Yang ada pada kita hanya sebuah ini pengalaman aneh. Maria Magdalena kok kehilangan memori, hilang, hapus semua. Tapi begitu ada Yesus mengatakan Maria, dia merinding. Oh ingat, inilah yang disebut dengan pewahyuan. Jadi sama ketika Yesus memanggil para murid, sekarang Yesus mewahyukan diri lagi, mengatakan Maria. Lalu Maria, no. Nah, maka begitu ada pewahyuan, kita bisa sampai kepada pemahaman akan kebangkitan. Maka teman-teman, yang kalau kita bicara kebangkitan itu ya memang susah-susah gampang. Susahnya karena memang dinalar susah dinalar. Kalau mau di sehebat-hebat Anda mau belajar sampai rambutnya putih seperti saya atau habis ya nggak akan ketemu. Tapi yang ada pada kita justru pewahyuan. Begitu Allah mewahyukan diri sampai kita. Nah, ini unsur yang pertama. Maka dalam diri Maria Magdalena yang terjadi sekarang kebangkitan itu mengubah dia. Ya, tadi yang saya jelaskan kebangkitan Yesus itu terjadi pada Yesus. Tapi pada Maria Magdalena terjadi sekarang kebangkitan. Dia yang dulu tidak percaya sekarang menjadi percaya. Dia yang dulu takut sekarang menjadi berani. Itulah kebangkitan. Nanti terjadi pada murid sama. Para murid juga akan pelan-pelan. Hanya terjadi pada murid pelan-pelan. Mereka mengalami kebangkitan. Apa? Kebangkitan berarti perubahan yang sangat besar. Dari yang tidak percaya menjadi percaya. Dari yang takut menjadi berani. Nah, nanti kita lanjutkan dengan beberapa hal yang mungkin akan bisa menolong Anda. Romo, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, kelihatannya complicated banget nih makna Paskah ini. Nah, sambil lalu kita ngopi dulu Romo Kak ini. Yuk. Nah, sudah sedikit enak. Kita lanjutkan lagi Romo. Nah, kalau tadi terutama di paroki mungkin juga banyak orang yang terlibat dalam kegiatan perayaan Ekaristi, terutama orang-orang atau anak-anak muda yang turut membantu mempersiapkan misa streaming seperti itu Romo. Tapi juga keluarga-keluarga maupun kita semua yang berada di tengah-tengah masyarakat Muslim. Nah, kira-kira hubungannya dalam memaknai Paskah itu bagaimana? Mana ya kalau ditanya hubungannya baik-baik saja lah. Nah baik, saya kira menarik. Memang masa COVID ini membuat sesuatu yang baru. Ya kita menjadi berubah. Kita sudah terlalu biasa dengan ya di gereja, partisipasi di gereja, menjadi orang Katolik berarti ya pergi hari Minggu, datang ke gereja, ikut misa, ikut menerima tubuh dan darah Kristus, ikut memberi kolekte, lalu juga biasanya kalau di gereja itu kan ya bukan hanya kolekte tuh ya, pasti banyak hal. Saya kira menarik dalam masa COVID ini, syukurlah bahwa ya ada peraturan gereja, ada hukum gereja, ada peraturan liturgi. Tapi sekarang justru dicarikan cara baru. Mengapa? Karena kita yakin bahwa Ekaristi itu adalah sumber dan puncak kehidupan gereja. Artinya seluruh gereja mesti ikut. Nah sekarang bagaimana ikut gitu loh? Bagaimana ikut? Lalu kita mulai menyadari kalau nggak bisa offline, mengapa tidak kita pakai online? Disitulah kita mulai dengan, saya kira di sini ya sama dengan live streaming ya. Nah live streaming itu kalau yang seumur saya ke atas itu yang sudah 60 tahun ke atas, saya belum 60 ya, yang masih 50 saya. Ya 30 plus gitu ya. Nah, mutu mereka saudara-saudara kita yang sudah 60 ke atas, oh ini nggak bisa kan? Iya, tapi nggak usah terlalu khawatir, justru yang muda-muda terlibat. Nah itu kan menarik. Banyak teman-teman muda itu mungkin kalau yang kita yang tua-tua itu, saya dulu
hidup bersama dengan para romo yang usianya sudah 65 tahun ke atas. 65 tahun ke atas. Itu romo-romo itu ya sudah pensiun itu. Tapi biasanya romo-romo pensiun itu alat-alatnya canggih itu. Komputernya canggih, handphonenya canggih-canggih, tapi nggak bisa pakai. Nah, lengkap pada. Saya muda, romo-romo sini saya ajari. Nah, mungkin kita baik begitu. Kita baik di komunitas kita juga sama. Saya kira baik yang tua-tua, yang sudah senior, nggak usah terlalu membuat ini, saya mau buat foto gimana? Mantep, susah Pak, itu tangan udah nggak jelas. Gitu. Nah, baik yang muda-muda. Nah, itu yang namanya kita berbagi satu dengan yang lain. Dan ini adalah inti dari Ekaristi, berbagi. Nah, saya kira menarik, justru dengan live streaming kita melibatkan banyak orang. Nah, dari situlah sebenarnya kita, kalau kita bicara tentang kebangkitan juga mengundang kita mari berbagi. Di dalam gereja itu juga mari sekarang berbagi dan memberi kesempatan yang muda. Yang muda itu banyak potensi, hanya mungkin kurang diberi kesempatan. Yang muda itu jangan pikir digaji, tidak usah belikan pulsa aja sudah selesai, tapi aja mudah-mudahan kan begitu. Nah, ini menjadi sarana. Nah, disitulah kalau kita bicara tentang Ekaristi. Dan mungkin juga kita sekarang mengeluh, waduh Romo, kita susah dengan misa online karena tidak bisa menerima tubuh Kristus. Iya betul, itu betul. Untuk kita yang muda-muda, ini saya kira di antara Bapak Ibu, saya kira yang kalau Anda dari usianya masih sudah hampir 90 atau 100, mungkin masih mengalami. Tapi sebenarnya dalam gereja komuni itu seperti kita sekarang tiap minggu komuni itu belum lama. Itu baru tahun 1910. Baru 1910. Ya 100 berapa berarti? 100-an tahun loh. 110 tahun baru itu. Sebelumnya enggak. Sebelumnya yang ada kita hanya menerima komuni pada hari Paskah dan Natal. Itu yang diterima. Yang lain itu apa? Maka nanti ada yang lain gerejanya yang disebut melihat rosti. Nah, kita menerima itu, itulah dari nanti Paus Pius ke-10. Pius 10 memungkinkan semua orang menerima komuni dan Ekaristi setiap hari, setiap minggu. Nah, sebenarnya kita sekarang ini dalam masa pandemi ini, kita diundang ke sana. Mari menghayati persatuan dengan Kristus. Nah, persatuan dengan Kristus, saya kira menjadi penting. Kalau tadi teman-teman, terutama yang bekerja di balik layar itu nyiapkan ini siapa tahu nyiapkan film itu nggak sehari 2 hari loh itu sudah buat teksnya susah, lalu buat nambah ini ya untuk kita yang senior susah, yang muda-muda itu kerjaan gampang itu dia akan cari di Google ketemu udah kerjakan selesai, kita bisa. Nah mungkin di sini kita baik justru teman-teman yang kerja di balik layar belajar untuk ya Anda tidak bekerja sendiri, Anda tidak bekerja cuma-cuma. Justru Anda sekarang memungkinkan banyak orang bertemu Kristus loh, Mbak. Rasul tuh, kita punya berapa rasul? 12. Yang satu Yudas ya? Ya. Oke. Yudas diganti siapa? Yudas diganti Matias. Ya. Berapa rasulnya? 13. Paulus rasul bukan? Paulus rasul 14. Barnabas rasul 15. Lu kok banyak? Loh, itu. Nah, kita kadang-kadang hati-hati. Ya jelas dulu apa itu rasul. Seringkali kita bayangkan rasul ya 12 itu. Ya gini, ini adalah pelajaran agama. Dulu saya waktu SD ya sekolah minggu dia jadi begitu 12. Tapi setelah saya belajar itu lama-lama belajar ya sedikit belajar yang lain. Jadi Yesus ketika Yesus hidup berjalan di Galilea belum ada mobil ya, nah, belum ada motor, belum ada TV, belum ada Gojek ya. Nah Yesus di Galilea itu berjalan. Nah Yesus dibaptis umur berapa? Enggak. Yesus dibaptis sudah 5 tahun. Yesus dibaptis umur sudah 30 tahun. Maka sudah dewasa. Nah, ketika Yesus dibaptis, bayangkan. Jadi ketika Yesus selama 30 tahun itu di mana? Enggak, di Nazaret, enggak jelas.
Itu di Nazaret. Kalau Bapak Ibu teman-teman berniat silakan baca dalam Injil Lukas. Injil Lukas bagian terakhir dari kisah kanak-kanak Yesus, itu dikatakan setelah Yesus ditemukan di Bait Allah, dibawa pulang ke Nazaret, dikatakan di sanalah Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Ia tunduk kepada orang tuanya. Itu meringkaskan usia Yesus yang hidup Yesus selama 30 tahun. Nah, selama 30 tahun itu diringkaskan dalam satu ayat itu. Kita nggak tahu apa yang dibuat Yesus. Nah, maka bisa dibayangkan itu selama 30 tahun. Memang nongkrong-nongkrong itu kan kita. Enggak lah. Yang jelas yang pertama dalam 12 tahun dia datang ke Bait Allah. Apa? Ketika debat itu. Ketika debat itu sebenarnya apa? Nah, ini teman-teman, mari kita belajar dari Yesus. Anda semua punya kitab suci tahu? Punya? Dibaca? Enggak, tidak. Nah, saya kira ini perlu untuk kita semua, disadari itu. Seringkali orang-orang Katolik itu bukan bukan rendah hati, tapi rendah diri. Rendah diri apa? Nggak pernah baca kitab suci. Mari belajar. Itu belajarnya di situ. Belajarnya membaca kitab suci. Pokoknya dibaca 5 menit saja. 5 menit itu udah panjang loh itu. Ya kalau nggak 5 menit ya sekarang gini. Tahun pertama 2 menit atau 3 menit. Tahun berikutnya 5 menit. Nah, kenapa? Ketika Anda mulai membaca, inilah kisah sengsara Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak apa-apa, nggak ngerti, tidak masalah. Suatu hari teks itu sendiri yang akan bicara. Tapi saya sadar, saya membaca kitab suci, semakin membaca kitab suci, saya semakin nggak ngerti saya. Banyak hal yang misteri, banyak hal yang menarik, banyak hal yang apa sih ini. Maka menurut saya, baik juga teman-teman, apalagi sekarang punya gadget toh. Nah, kalau Anda pas misa atau apa, gajinya dihidupkan, tapi jangan lu jawab WA. Buka itu ada toh, apa namanya, Katolik itu, baca bacaan itu. Kenapa? Ketika kita membaca dan mendengar itu beda loh. Membaca loh, ini ada kata ketika sudah tiba waktunya untuk kembali kepada Bapa. Apa kata ini? Nah, itu perlu untuk kita ketika itu masuk. Lalu, loh, ini apa ini? Ya nggak apa-apa, biarkan saja. Suatu hari Roh Kudus akan menerangkan apa artinya kembali kepada Bapa. Itu artinya memberi makna. Orang-orang yang bekerja di tempat kita itu menjadi orang bekerja untuk persiapan, untuk Paskah. Ini membantu orang untuk bertemu Allah. Nah, itu menjadi penting. Nah, teman-teman tadi ada pertanyaan. Nah, kalau begitu Paskah gimana? Nah, teman-teman juga saya kira begini. Teman-teman yang bekerja ini mesti masuk ke situ. Itulah yang kalau kita bicarakan spiritualitas. Anda bekerja bukan hanya soal nyorot, Anda bekerja bukan hanya soal teknik, bukan. Anda merasakan saya digunakan Allah untuk supaya orang lain bertemu dengan Kristus. Ini saya kira penting. Nah, seringkali kita itu, apalagi yang muda-muda, saya juga dulu ya orang muda. Di seminari juga sama. Oh, kita tuh sibuk begini. Iya. Tapi seringkali apa? Ya kita sibuk, kita makan nggak punya arti apa-apa. Enggak. Allah mempergunakan Anda sebagai tangan. Allah mempergunakan Anda supaya orang mengalami kebangkitan. Hebat kan gitu? Hebat kan? Tetapi inilah yang namanya pengalaman silence. Nah, bagaimana kita memberi makna itu yang penting. Saya kira di situ memberi makna atas apa yang kita kerjakan dan itu digunakan Allah untuk kita. Nah, untuk itu teman-teman kita ngopi dulu. Nanti dilanjutkan dengan bagaimana kita belajar dari Santo Yusuf. Kita mulai menarik. Kalau tahun ini Bapak Suci mengangkat tahun Yusuf. Ya. Apa itu tahun Yusuf? Memang tradisi Yusuf tidak, ya mungkin kita di Indonesia sangat, ya belum terlalu kuat. Sementara di Eropa misalnya tradisi Santo Yusuf sangat kuat dengan yang namanya Yusuf pekerja. Yusuf sebagai patron untuk orang pekerja. Nah, menarik menurut saya kalau kita bicara Santo Yusuf, dalam Injil kita punya beberapa tokoh dan tokohnya mirip-mirip seperti Yusuf. Yusuf dikatakan sebagai orang yang dibenarkan. Nah, dibenarkan itu apa? Kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah main gitar toh? Itu kan ada di ujungnya itu kan ada alat untuk nyetel itu. Yeah. Nah, supaya senarnya itu supaya benar itu lah. Nah, dibenarkan itu artinya itu
Jadi sebenarnya seperti kunci itu ya di setel itu. Nah di setel. Nah sekarang apa? Yusuf di setel oleh Allah supaya sesuai dengan rencana Allah. Menarik. Jadi Yusuf itu orang yang sederhana dan mau terlibat di situ, mau di setel oleh Allah menurut rencana Allah. Kemudian menarik. Yusuf tampil lagi ketika setelah, bayangkan, setelah kabar baik, kabar gembira, lalu Maria mengandung karena Roh Kudus, dan Yusuf sekarang mendapat penglihatan dalam mimpi. Nah, ini kitab suci, bahasa kitab suci kita. Di bahasa kitab suci kita, lihat tadi yang saya katakan kalau dalam kebangkitan juga ada pewahyuan melalui malaikat. Dalam kitab suci juga ada pewahyuan melalui mimpi. Nah, di sini Yusuf mendapat itu. Yusuf mendapat pewahyuan itu. Dan menarik bahwa Yusuf menjadi orang yang percaya akan pewahyuan itu. Ini kan menarik. Bagaimana Yusuf sekarang sudah dalam proses hidupnya, dia sampai kepada nanti yang disebut dengan benih-benih iman. Dan yang berikutnya dari Yosef kita belajar coba. Yang tadi menurut saya teman-teman, ini Yosef itu belajar bekerja dalam sembunyi itu. Tapi yang diakui apa? Yosef bekerja untuk supaya Kristus hadir. Nah, saya kira teman-teman ini baik untuk kita, terutama untuk ya teman-teman yang di dewan paroki, yang di ketua lingkungan, ketua wilayah, atau yang muda-muda yang terlibat dalam banyak kegiatan gereja. Ya, baik kita menyadari kita belajar dari satu Yusuf. Yang Anda kerjakan itu bukan hal kecil. Yang Anda kerjakan justru menghantar orang sampai kepada Kristus. Saya kira semangat itu penting. Kalau kita bicara tentang kebangkitan, justru kebangkitan mengundang kita. Mari kita dalam kebangkitan pertama-tama beriman akan Kristus. Nah, beriman akan Kristus itu juga berarti mari kita juga berani diubah oleh Kristus. Diubah menjadi lebih baik, diubah menjadi lebih bahagia. Dengan cara itu Allah bekerja. Nah, kita tidak sendirian. Tugas kita setelah kita diubah oleh Kristus, mari berbagi pada yang lain. Nah, tadi dikatakan bagaimana dengan orang-orang di Madura. Ya, saya kira menarik teman-teman. Kalau Anda sudah diubah oleh Kristus, mari sekarang berbagi kepada yang lain. Yang saya katakan, jangan pagari rumahmu dengan beling, tapi dengan piring. Mari berbagi dengan yang lain. Dengan berbagi kita akan mendapat sesuatu. Dengan berbagi Allah akan mencukupkan kita. Tapi juga mari berbagi pengalaman, membawa seperti Santo Yusuf dalam silence, dalam diam yang tidak kadang-kadang nggak jelas. Ya, saya bisa mengerti loh. Kadang-kadang saya selalu mengatakan terima kasih kepada para petugas liturgi, semua petugas lingkungan sampai dewan paroki. Anda sudah bekerja setengah hidup kan. Kadang-kadang harus nombok juga kan. Jadi itu nanti masih dapatnya apa? Oh, ini salah. Kena omelan. Cara terbaik nggak usah ditanggapi. Baik menyadari itu mengatakan apa? Saya hanya mencoba menghantar Anda supaya bertemu Kristus. Ya. Itu penting. Nah, dengan cara itu saya kira menarik untuk hidup kita, dan saya kira itulah kebangkitan. Kalau pada para murid, kebangkitan berarti dari takut menjadi berani mewartakan, dari ragu menjadi berani mewartakan, dari tidak percaya menjadi percaya. Menurut saya sekarang mengikuti Bapak Fransiskus, Anda terutama yang banyak bekerja untuk gereja, belajarlah dari Santo Yusuf, mengerjakan segala sesuatu, belajar segala sesuatu, menghantar kita kepada Kristus, menghantar orang kepada Kristus. Nah, dengan cara ini saya kira menarik. Jadi menarik, tidak usah terlalu ini diomelin orang yang tidak apa-apa, itu namanya cara pandang. Selesai kok. Loh, ini gimana? Ya itu namanya kreatif. Kita lebih kreatif, tidak masalah. Nah, dengan demikian teman-teman, kalau kita bicara kebangkitan Kristus justru memungkinkan kita untuk kreatif itu. Yang dikatakan oleh Bapak Fransiskus. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita kreatif tapi sekaligus solider kepada yang lain. Kreatif, solider, lalu apa? Nah, ini saya kira dalam COVID ini.
Dalam COVID ini kan semua orang sengsara lah. Sudah yang mungkin pekerjaannya tidak jelas, yang akan menjadi semakin kesulitan. Mungkin yang guru juga mengalami kesulitan karena tidak bisa mengajar. Yang orang tua juga dipaksa jadi guru. Semua stres. Nah dalam stres ya sekarang nggak usah saling mengeluh. Daripada Anda mengeluh ya sudahlah, lihat Kirun atau siapa sih itu. Kita perlu belajar itu. Kita perlu belajar yang menarik, yang membaca sesuatu yang dengan kecerdasan. Yang terakhir saya kira menarik. Sekali lagi, kalau Anda masuk di gereja Pamekasan itu kan dengan gambar itu ya. Anda silakan masuk, itulah hidup kita. Anda semua masing-masing perlu membuat gambar itu untuk hidup Anda masing-masing. Lalu bertanya, Kristus saya letakkan di mana? Kebangkitan Kristus saya letakkan di mana? Justru itu tadi saya katakan perlu Anda 5 menit membaca kitab suci dan diakhiri dengan doa Bapa Kami Salam Maria. Untuk apa? Supaya saya punya kemampuan untuk merangkai itu loh, memaknai itu. Itu perlu memaknai. Memaknai apa? Perlu memaknai, oh di sini toh saya mengerti, di sini saya mengerti, di sini saya mengenal Kristus. Kunci yang terakhir adalah baik kita menyadari Kristus yang hadir, Kristus yang bangkit sekarang juga membangkitkan dalam diri saya hal-hal baru. Kristus yang bangkit membuat saya juga berani percaya. Dan yang terakhir, Kristus yang bangkit itu melihat dalam diri Anda semua banyak hal baik. Kalau Anda melihat dalam diri saudara-saudara yang lain itu hal jelek, puasa mulut, puasa jempol, maka mari bersama-sama ke situ. Bangkit berarti solider, tapi bangkit berarti melihat Kristus yang hadir. Untuk teman-teman yang sudah terlibat dalam kegiatan gereja, dalam banyak hal untuk persiapan Paskah, terima kasih banyak. Saya mengundang Anda, mari bersyukur pada Tuhan, tapi sekaligus mari Anda masuk ke dalam misteri Santo Yusuf. Yang Anda kerjakan, itu Anda membantu orang bertemu Kristus. Saya kira itulah. Ya, baik Romo, terima kasih banyak makna Paskah yang sudah kita obrolkan pada kali ini. Sangat jelas, sangat komplit ini. Nah, sahabat-sahabat Resapi, dimanapun Anda berada, jangan mudah putus asa, karena kita semua memiliki kesempatan untuk melayani dan juga harus saling berbagi, karena kita adalah orang Katolik yang diwajibkan dan juga diajarkan oleh Yesus untuk saling berbagi dengan penuh rasa kasih sayang. Baik sahabat-sahabat Resapi, demikian tayangan Resapi episode Paskah pada kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya juga untuk Romo Francis Purwanto. Nah, Romo Francis Purwanto dari Jogja sudah datang ke Paroki Pamekasan. Anda, sahabat-sahabat Resapi, kapan mau main ke Pamekasan? Jangan lupa untuk saksikan tayangan Resapi, renungan santai sambil ngopi setiap hari Minggu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih. Berkah.